Selamat siang semua. Kita ketemu dalam mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Nah, untuk minggu kemarin Ibu belum sempat menjelaskan tentang respirasi. Jadi, sekarang ini Ibu akan jelaskan tentang respirasi. Ini untuk menolong kalian supaya kalian lebih memahami tentang sistem respirasi pada ikan. Biarpun sudah ada buku ajar, tapi mungkin ada beberapa yang sulit untuk dipahami. Jadi Ibu akan berusaha untuk menjelaskan, dan harapan Ibu waktu kalian mengikuti UTS nanti kalian sudah punya bekal pengetahuan yang memadai. Nah, respirasi itu sebenarnya apa? Respirasi itu pengertian yang mudah ya, bagaimana ikan ini mengambil oksigen, kemudian ikan mengeluarkan karbon dioksida ke dalam air. Apakah kalian bisa buktikan kalau ikan itu memang mau melakukan respirasi? Apakah ikan itu memang mengambil oksigen yang ada di dalam air? Nah, paling mudah kita amati itu kalau misalnya kalian punya ikan di dalam akuarium, kemudian listriknya mati. Apa yang terjadi? Di dalam akuarium pasti kita taruh aerator. Aerator itu untuk apa? Aerator itu sebenarnya untuk memasukkan udara ke dalam air. Kenapa udara? Ya, karena itu adalah udara secara umum dan pada udara tersebut terdapat oksigen. Sehingga pada waktu aerator menyemprotkan udara ke dalam air, di situ terbentuk gelembung-gelembung berisi udara dan materi yang ada di udara itu antara lain adalah oksigen. Sehingga oksigennya mendapat kesempatan untuk kontak dengan air, oksigennya bisa larut di dalam air, dan akhirnya diambil oleh ikan. Kalau listrik mati, aeratornya tidak menyemprotkan udara. Gelembung-gelembung itu tidak terjadi, akibatnya proses difusi oksigen juga tidak lancar. Dan oksigen di dalam air menjadi turun kadarnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya ikan-ikan akan berenang ke permukaan air. Kenapa begitu? Karena di permukaan air masih terjadi difusi antara air dengan oksigen yang ada di udara, yang posisinya di atas air. Jadi kadar oksigen di daerah permukaan relatif lebih tinggi dan ikan mengetahui hal itu. Apakah mekanisme respirasi pada ikan bisa berubah? Apakah jalannya proses respirasi tersebut bisa dipercepat, diperlambat, atau mengalami penyimpangan? Ya pasti bisa. Contoh yang gampang. Kalau misalnya di dalam kelas terus ibu bilang ke kalian, wah ini ada HP ibu ketinggalan di lab terpadu di atas, ayo ambil ke sana lari. Kalian lari, terus balik lagi ke kelas. Apa yang kalian rasakan dengan pernapasan kalian? Tentu terengah-engah. Nah, terengah-engah itu kenapa? Karena kalian memerlukan lebih banyak oksigen, sehingga paru-paru bekerja lebih keras. Nah, ikan juga seperti itu. Dalam kondisi tertentu, dia perlu mengambil lebih banyak oksigen, sehingga ikan nampak bukaan operkulumnya itu menjadi semakin cepat. Jadi memang benar bahwa respirasi ini bisa berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah hanya lajunya. Tapi proses respirasi tidak pernah berubah. Yang berubah hanya cepat atau lambatnya. Nah, kalian lihat pada slide ketiga. Pada slide ketiga, di sini ada tulisan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisiologi ikan, termasuk respirasi tersebut. Jadi, respirasi ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau kondisi kualitas air, juga dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kondisi ikan itu sendiri, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian, proses pemeliharaan ikan pada ikan-ikan budidaya. Kalau wadah pemeliharaan tidak pernah dibersihkan, ada sampah-sampah di situ, materi yang busuk di situ, tentu itu semua akan mengganggu kadar oksigen di air dan juga mengganggu proses respirasi. Kemudian juga interaksi biologi dengan organisme lain, ini tentu juga akan mempengaruhi proses respirasi.
Kalau misalnya ada mikroorganisme patogen yang menyebabkan insang menjadi sakit atau insang menjadi tidak normal, tentu respirasinya juga terganggu. Atau ada ikan kecil dikejar-kejar sama ikan gabus mau dimakan, tentu ikannya berenang ke sana kemari dan ikannya juga capek, perlu banyak oksigen sehingga respirasinya juga semakin cepat. Nah, jadi kondisi lingkungan, faktor internal, keberadaan makhluk-makhluk hidup lain di sekitar ikan itu juga bisa memicu perubahan fisiologi ikan. Tapi ingat, perubahan di sini yang berubah itu bukan prosesnya, yang berubah hanya kecepatannya atau lajunya. Jadi kalau kalian lihat pada slide yang keempat, itu adalah ringkasan bagaimana faktor eksternal dan faktor internal itu mempengaruhi proses fisiologi ikan, termasuk respirasi. Pada slide yang kelima, kalian lihat ada ikan badut atau clownfish, ada ikan yang belang-belang itu kayak ikan buntal, itu juga hidup di air laut, ada ikan tembakul yang hidup di mangrove, dan ada ikan mas yang hidup di air tawar. Apakah ikan-ikan ini sistem respirasinya sama? Jawabannya, ya, pasti sama. Kenapa? Karena respirasi itu pada dasarnya adalah proses pengambilan oksigen dari air dan pengeluaran karbon dioksida ke dalam air. Tapi mungkin kalian ada yang protes. Kan ikan gelodok dia bisa hidup di luar air sebentar. Betul, tapi ikan gelodok adalah ikan. Dia tetap bernapas dengan insang. Dan ikan ini bisa hidup di luar air hanya beberapa menit karena ada alat pernapasan tambahan. Tapi alat pernapasan utamanya tetap juga insang. Nah, jadi definisinya sistem respirasi adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara organisme dengan lingkungannya. Jadi pada proses respirasi ini, oksigen masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh ikan melewati insang juga. Nah, proses respirasi, supaya respirasi bisa berjalan dengan baik, harus ada alat pernapasan yang sehat, di mana alat pernapasan pada ikan berupa mulut dan insang. Setelah oksigennya masuk ke dalam insang, siapa lagi yang bertugas untuk mengedarkan oksigen? Nah, di sini yang berperan adalah sel darah merah, di mana sel darah merah ini berjalan melalui pembuluh darah menuju ke seluruh tubuh sampai ke sel tubuh. Di dalam sel tubuh, O2-nya diambil dan CO2 dilepaskan. CO2-nya diangkut oleh sel darah merah kembali, terus dibawa kemana? Ya, dibawa lagi ke dalam insang. Untuk diapakan? Untuk dibuang. Jadi, pada proses respirasi ini, O2 dari air menembus lapisan insang, masuk ke dalam insang, CO2 yang berasal dari seluruh tubuh menuju ke insang, menembus membran insang untuk keluar menuju ke air atau dibuang ke air. Nah, untuk menunjang terjadinya respirasi, itu diperlukan suatu kondisi yang khusus. Kenapa? Karena proses respirasi itu pada dasarnya adalah ada perpindahan zat dari air ke dalam tubuh atau dari tubuh ke dalam air. Jadi supaya O2 bisa masuk dan CO2 bisa keluar, itu di dalam tubuh ikan diperlukan adanya suatu alat yang mempunyai membran atau yang mempunyai dinding yang tipis, yang luas dan lembab, sehingga O2 bisa nembus masuk dan CO2 bisa menembus keluar. Dan supaya proses pertukaran zat itu terjadi dengan baik, harus ada perbedaan konsentrasi gas antara lingkungan luar
dengan lingkungan di dalam tubuh ikan, sehingga difusi zat tersebut dapat terjadi dengan baik. Misalnya seperti ini. Bila di luar tubuh O2 tinggi dan CO2-nya relatif rendah, O2 dapat masuk ke dalam insang, dapat menembus membran insang dengan baik. Karena apa? Karena konsentrasi O2 di dalam insang itu rendah. Yang tinggi adalah konsentrasi CO2. Nah, kalau konsentrasi CO2 di dalam insang ini tinggi, sementara di luar rendah, CO2-nya juga bisa dikeluarkan dengan mudah. Karena apa? Ada perbedaan konsentrasi CO2. Jadi supaya proses respirasi berjalan dengan baik, O2 di dalam air harus relatif tinggi, CO2-nya rendah. Sementara di dalam tubuh ikan atau di dalam insang, CO2-nya tinggi dan O2-nya pasti rendah. Sehingga O2 dari luar bisa masuk ke dalam insang. Nah, mekanisme respirasi. Kalian pasti pernah belajar pada waktu mengikuti kuliah ichtiologi. Jadi mula-mula yang terjadi adalah mulut terbuka. Kalau mulut ikan sudah terbuka, air masuk ke dalam rongga mulut. Air penuh di dalam rongga mulut. Kemudian otot yang ada di rongga mulut itu berkontraksi atau menyempit. Sehingga airnya terdorong mengalir ke rongga insang. Karena bibir ikan saat itu adalah tertutup. Jadi bibir tertutup, rongga mulut kontraksi, airnya terdorong masuk mengalir ke dalam rongga insang. Di dalam rongga insang tersebut terdapat insang. Dengan adanya aliran air dari mulut, maka rongga insang tersebut akan tergenang air. Dan kemudian selaput operkulumnya ini terbuka dan air terdorong keluar dari rongga insang. Jadi ada saat di mana air ini mengalir dan nyenggol lamela insang. Pada saat air ini nyenggol lamela insang, saat itulah O2 yang terdapat di dalam air menembus masuk ke dalam insang dan CO2 dari dalam insang menembus keluar menuju ke air. Sehingga kalian bisa bayangkan air yang dikeluarkan melalui celah-celah operkulum pasti kaya akan CO2. O2-nya sudah berkurang kan, O2-nya udah masuk ke dalam insang. Nah, demikianlah proses respirasi pada ikan. Kalau kalian lihat pada slide yang ke-10, di situ ada gambar yang menunjukkan skema mulut ikan, skema kepala ikan. Lihat di bagian atas ada tulisan mulut, kemudian ada panah merah, itu menunjukkan aliran air masuk. Nah, setelah airnya masuk, kemudian otot-otot di rongga mulut itu berkontraksi atau menyempit, sehingga air ini terdorong menuju ke rongga insang. Kalian lihat itu ada gambar insang kecil-kecil, ada panah-panah biru, itu menunjukkan aliran air. Airnya menuju ke belakang dan nantinya celah operkulumnya terbuka, air keluar. Nah, pada saat air ini berjalan keluar itulah air punya kesempatan untuk nyenggol lamela insang, nyenggol lamela sekunder, dan saat itu terjadi proses respirasi. Pada slide ke-11 kalian bisa lihat dengan lebih jelas bagaimana air yang mengandung O2 masuk, kemudian air dikeluarkan dan air itu mengandung lebih banyak CO2. Pada slide ke-12 juga lebih jelas lagi bagaimana air itu masuk dan keluar dari rongga insang. Untuk struktur insang, Ibu harapkan kalian masih ingat. Dulu Ibu pernah jelaskan pada mata kuliah ichtiologi, ya. Jadi pada insang ikan bertulang sejati itu terdapat lengkung insang yang melebar dari dinding dorsal paring ke arah ventral. Ini warnanya putih tersusun dari tulang. Jadi tidak ada proses respirasi pada lengkung insang. Kemudian ada gigi-gigi insang atau gill raker itu di bagian atas
Gilraker ini melekat pada lengkung insang, Gilraker ini juga tulang juga. Ini bentuknya bermacam-macam, ada yang tajam, ada yang runcing, ada yang seperti sikat. Itu lebih berperan pada proses pengambilan makanan atau proses pemangsaan ikan, tapi tidak berperan pada proses respirasi. Nah, yang berperan pada proses respirasi itu adalah yang dinamakan dengan lamela, baik lamela primer maupun lamela sekunder. Jadi kalau kalian lihat gambar insang pada slide ke-13, kalian lihat ada bagian yang putih dan ada bagian yang merah. Bagian yang putih adalah tulang, pertukaran gas tidak terjadi di situ. Bagian yang merah itu yang lembut, yang dialiri oleh darah, dan proses pemasukan oksigen maupun pengeluaran CO2 terjadi pada bagian tersebut. Kalian lihat slide 14. Di sini struktur insang. Ada lengkung insang, tadi sudah dijelaskan, ada Gilraker atau gigi insang, dan kalian sekarang lihat pada lamela primer. Lihat gambar lamela primer di situ, bisa kita tahu bahwa pada satu lamela primer terdapat banyak lamela sekunder. Lamela primer ini juga ada banyak. Lamela sekunder pada setiap lamela primer juga banyak. Jadi nampak di situ ada celah-celah antara lamela primer dan lamela sekunder satu dan lamela sekunder lain. Nah, air melewati celah-celah antar lamela sekunder tersebut. Lamela sekunder ini sebenarnya itu bukannya suatu struktur yang padat, tapi struktur yang menyerupai suatu ruangan. Lihat gambar yang paling bawah pada slide 14. Jadi ada seperti ruangan, lapisan yang paling luar adalah epitelium yang bisa ditembus O2 maupun CO2. Ada sel-sel yang mendukung epitelium namanya sel pilar. Ada sel darah merah yang nantinya menangkap oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Atau sel darah itu mungkin membawa CO2 ke insang untuk dibuang. Dan ada ruangan-ruangan tempat sel darah merah bisa berlalu lalang, itu dinamakan dengan laguna. Ini pada slide 15 kalian bisa lihat gambar insang dengan lebih jelas. Nah, struktur insang ini tadi sudah Ibu jelaskan, jadi pada slide 16 bisa kalian baca, kalian hafal. Pada slide yang ke-17, ini Ibu jelaskan lagi bagaimana air masuk ke dalam mulut ikan. Lihat ada gambar kepala ikan di situ. Air ini menuju ke rongga insang. Kemudian air dibuang keluar. Nah, sekarang kalau kita bayangkan, kita ambil satu lembar lamela sekunder. Kan lamela sekunder itu seperti ruangan ya, ada dindingnya, ada tiang-tiangnya yaitu sel pilar, dan ada ruangan-ruangannya yaitu laguna. Sekarang kita lihat sel lamela sekunder itu, tapi kita lihat dimiringkan lamela sekunder itu. Di sini kalian bisa melihat bahwa lamela sekunder itu seperti sesuatu yang melebar gitu ya. Di dalamnya nampak ada sel-sel pilar, di antara sel pilar ada ruangan yaitu laguna, dan di bagian bawah ada tulisan arteri aferen. Arteri aferen itu artinya tempat masuknya darah. Jadi setiap lamela sekunder ini punya pembuluh darah, tempat masuknya darah. Darah itu dari jantung. Jadi darah masuk melalui arteri aferen, terus berjalan di laguna-laguna itu menuju arteri eferen. Arteri eferen ini yang fungsinya untuk mengeluarkan darah dari dalam insang. Pada saat darah berjalan dari arteri aferen menuju arteri eferen, pada saat itu darah mengeluarkan atau melepas CO2. Jadi pada saat darah itu masuk ke dalam insang, dia masih membawa CO2. CO2-nya dikeluarkan, kemudian darah yang sudah tidak punya muatan akan menangkap O2.
yang masuk ke dalam lamela sekunder. Jadi kita lihat di sini bahwa arah aliran darah itu dari jantung menuju ke insang. Jantung posisinya di belakang insang. Artinya aliran darah itu dari bagian belakang menuju ke arah depan. Ini berlawanan dengan arah aliran air. Kalau air mengalir dari mulut menuju ke celah operkulum. Mulut di depan, celah operkulum di belakang. Jadi air mengalir dari arah depan ke belakang. Kalau darah dari belakang ke depan. Nah, arah aliran air yang berlawanan dengan darah ini dinamakan dengan counter current exchange. Kalian bisa lihat pada slide 19 di sini ada arah aliran air dan ada arah aliran darah. Nah, slide yang ke-20 ini penjelasannya tadi sudah. Slide yang ke-21 kalian lihat itu ada gambar di situ tentang counter current exchange. Keuntungan kalau arah air mengalir berlawanan dengan arah darah mengalir. Kenapa? Kalau air dan darah arahnya berlawanan, itu darah selalu ketemu, selalu kesenggol dengan air yang oksigennya tinggi. Jadi dia bisa ngambil oksigen dengan lebih maksimum. Sementara kalau arahnya sejajar, ya maksimum ya 50% cuma yang bisa diambil. Karena proses difusi kalau sudah 50% kan berhenti. Jadi counter current exchange ini tujuannya untuk meningkatkan daya serap darah terhadap oksigen yang ada di air. Nah, ada juga batas kemampuan darah dalam mengangkut O2. Ada yang namanya Bohr effect, yaitu kemampuan darah dalam kemampuan hemoglobin dalam mengikat O2 itu turun karena pH darahnya juga turun. Ada Root effect, si hemoglobinnya sudah mengikat O2, jadi sudah nggak bisa lagi ngambil yang lain. Nah, ini slide selanjutnya ini bisa dilihat ya. Kemudian pada slide 24, ini mungkin agak sulit Ibu jelaskan. Itu Ibu hanya ingin menunjukkan insang yang normal dan insang yang tidak normal atau insang yang sakit. Yang A itu normal, lamela sekundernya nampak pisah-pisah. Yang B itu sudah terjadi kayak pembengkakan ya, sehingga lamela sekundernya gandeng-gandeng. Itu ikannya tidak bisa bernapas dengan baik. Nah, untuk materi yang online ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan apa yang Ibu jelaskan bisa menjadi bekal untuk UTS minggu depan. Terima kasih.